Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meluruskan pernyataannya soal penggunaan denda damai untuk penanganan kasus korupsi. Pemerintah menegaskan pemberian pengampunan tidak sembarangan dalam tindak pidana, termasuk korupsi. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan wacana tobat bagi koruptor dengan cara mengembalikan harta negara yang telah dicuri sebelumnya. Tapi pemirsa, wacana memaafkan koruptor hingga denda damai untuk tindak pidana korupsi terus menuai polemik. Di hadapan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Tak menyatakan jumlahnya, Prabowo justru mengaku hendak memaafkan para koruptor dengan syarat tertentu. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan negara. Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu di 45. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi rencana Presiden Prabowo yang akan memaafkan koruptor asalkan kembalikan uang yang telah diambil kepada negara. Menurut Mahfud, Prabowo akan kesulitan dalam mengetahui jumlah uang yang telah digarong para koruptor. Menurut Mahfud, untuk mengetahui jumlah uang yang dikorupsi harus melalui pengadilan. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh? Itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada? Ya itu. Yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung
boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Menurut Harli, denda damai ini hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi.